Kita mulai deh ya. Ini sudah jam 7.31. Ya. Bu Aning sudah masuk, Bu Aning? Suara saya kedengaran nggak, Dek? Dengar, Pak. Ya. Kita tunggu sebentar ya, Dek. Ya. Nunggu Bu Aning ya, Dek ya. Kita tunggu 5 menit. Sambil menunggu Bu Aning masuk ya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan pertama untuk struktur konstruksi dan utilitas 2 ya. Saya hari ini belum akan masuk ke materi kuliah. Saya hanya ingin menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester ya. Apa itu rencana pembelajaran semester? Di dalamnya isinya adalah saya ingin menjelaskan tentang capaian pembelajaran mata kuliah ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada beberapa poin yang nanti harus Anda kuasai setelah Anda mengikuti mata kuliah ini. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih detail ya, sehingga sampai pada pertemuan per mata kuliah. Ya. Saya share screen. Sudah muncul ya, Dek ya? Sudah, Pak. Ya, jadi apa itu rencana pembelajaran semester atau biasa disebut RPS, yaitu adalah satu dokumen yang terkait dengan mata kuliah, ya, di mana di dalam RPS itu di dalamnya ada CPL, ada CPMK, ada rencana pembelajaran setiap pertemuan. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan tentang RPS. Ya. Saya awali dulu dengan apa itu capaian pembelajaran lulusan. Ya. Di prodi arsitektur, ya, kalau nanti Anda lulus, ya, Anda lulus sebagai sarjana arsitektur, ya, diharapkan Anda sudah memiliki capaian pembelajaran lulusan dari nomor 1 sampai nomor 10 ini. Ya. Setelah Anda lulus, Anda diharapkan bisa menunjukkan akhlak Islami secara personal dan interpersonal, menunjukkan akhlak mulia secara akademis dan profesional, sampai ke CPL 10, ya, mampu mendesain arsitektur Islami berbasis nilai rahmatan lil alamin. Ya. Nah, kemudian CPL ini, untuk mewujudkan CPL ini, caranya bagaimana? Nah, untuk menunjukkan CPL ini caranya adalah dengan melalui mata kuliah. Ya. Sehingga di dalam mata kuliah Anda diharapkan bisa mewujudkan ya atau bisa terbentuk capaian pembelajaran lulusan ini. Ya. Misalnya ya, kita lihat satu contoh CPL 10 itu mampu mendesain arsitektur Islami berbasis nilai rahmatan lil alamin. Nah, untuk bisa mendesain arsitektur Islami tentu saja salah satu caranya adalah Anda harus mengambil mata kuliah ya yang isinya adalah bagaimana cara mendesain arsitektur Islami. Nah, itu cara untuk mewujudkan CPL. Ya, dengan di breakdown melalui mata kuliah. Ya. Nah, untuk mata kuliah struktur dan utilitas 2,
Ini Anda bisa lihat CPMK-nya ada 1, 2, 3, ada 3 CPMK. Ya. CPMK pertama, CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Ketiga ini menguasai CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. CPMK 1, ya, kita bahas lebih detail, mahasiswa mampu memahami pengertian sistem struktur dan konstruksi dan utilitas bangunan bertingkat rendah. Ya. Kalau menurut klasifikasi dari aturan pemerintah, bangunan bertingkat itu dikelompokkan menjadi 3, bangunan bertingkat rendah, bertingkat sedang, sama bertingkat tinggi. Ya, bertingkat rendah itu batasannya sampai 4 lantai. Ya. Nah, CPMK 1 ini disusun dalam rangka untuk mencapai CPL 3 tadi. Ya. Apa itu CPL 3? CPL 3 adalah mengorganisasi cara berpikir ilmiah dan bertindak secara mandiri serta bertanggung jawab berorientasi pada pemecahan masalah atau problem solving, ya. Sehingga di dalam CPL 3 di CPMK 1 ini, ya, kemudian di breakdown lagi atau diturunkan lagi menjadi beberapa kemampuan yang harus Anda kuasai. Nah, sub CPMK 1 misalnya mampu memahami pengertian sistem dan pengertian struktur, ya. Pengertian jenis sistem struktur, analisis dan desain struktur bangunan bertingkat rendah. Ya. Pengertian sistem struktur, sistem dan sistem struktur, Anda sebetulnya sudah memahami pada saat kita kuliah di struktur dan utilitas 1. Tidak ada salahnya nanti kita merefresh lagi supaya Anda ingat kembali, khususnya nanti yang terkait dengan bangunan bertingkat rendah. Ya. Sistem struktur, bangunan yang kemudian harus Anda terapkan dulu sudah pernah Anda terima pada saat kuliah di struktur dan utilitas 1. Ya. Itu sub CPMK 1. Kemudian sub CPMK 2 itu mampu memahami pembebanan, landasan, dan gejala mekanik pada bangunan bertingkat rendah. Ya. Ini juga satu pemahaman yang sebetulnya dulu di struktur dan utilitas 1 juga sudah sudah kita pelajari bersama-sama, tetapi dulu fokusnya pada bangunan tidak bertingkat. Nah, tentu saja pemahaman tentang bebebanan, landasan, dan segala macamnya itu juga nanti akan ada di struktur dan utilitas 2 yang fokusnya adalah bangunan bertingkat rendah. Ya. Jadi yang namanya pembebanan, baik bangunan tidak bertingkat, bertingkat rendah, bertingkat sedang, maupun bertingkat tinggi, nanti akan selalu ada. Ya. Ya. Karena kehadiran sistem struktur ya memang diperuntukkan untuk mengatasi masalah pembebanan ini. Ya. Kemudian juga landasan ya. Kalau dulu kita bicara tentang landasan dihususkan untuk bangunan tidak bertingkat. Demikian juga gejala mekaniknya. Nah, bagaimana kalau diterapkan di bangunan bertingkat? Nah, nanti kita akan coba bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Kemudian sub CPMK yang ketiga dari CPMK 1 adalah mampu memahami sistem struktur bangunan bertingkat. Ya. Jadi nanti di sub CPMK 3 ini kita akan mencoba untuk membahas tentang sistem struktur bangunan bertingkat itu bentuknya apa saja. Ya. Dulu di struktur dan utilitas 1 kita sudah memiliki sistem struktur ya. Sistem struktur yang bisa diaplikasikan. Jenis-jenis sistem struktur yang ada yang berkembang di masyarakat. Ya. Ini CPMK 1 nanti akan akan kita pelajari bersama-sama ya, yang meliputi sub CPMK 11, 112, dan 113 ini. Kemudian yang berikutnya CPMK 2 itu ini sebagai bentuk untuk mencapai CPL 6. Ya. Apa itu CPL 6? CPL 6 itu merekomendasikan pengetahuan sains
teknologi dan spasial pendukung bidang arsitektur. Nah, struktur dan utilitas, struktur konstruksi dan utilitas ada di sisi ini, teknologinya ini. Ya, teknologi bangunan nanti sebagai pendukung dari suatu bangunan. Sub CPMK 2 itu sub CPMK 2 yang pertama adalah menganalisis dan merancang konstruksi fondasi bangunan bertingkat, ya, bertingkat rendah. Ya, dulu Anda sudah mempelajari tentang fondasi, tapi khusus untuk bangunan tidak bertingkat. Nah, tentu saja kalau di bangunan bertingkat rendah, fondasinya akan berbeda kalau dibandingkan dengan bangunan tidak bertingkat. Ya, meskipun nanti ada beberapa fondasi, ya, jenis fondasi di bangunan tidak bertingkat itu bisa juga dipakai di bangunan bertingkat rendah. Ya, bangunan bertingkat rendah. Ya. Kemudian sub CPMK 2 yang kedua menganalisis dan merancang konstruksi plat lantai, alat transportasi, ya, konstruksi plafon, konstruksi pintu dan jendela, konstruksi lantai bangunan bertingkat rendah maksimal 4 lantai. Untuk plafon, pintu dan jendela, lantai, ya, kita dulu juga sudah mempelajari di struktur, konstruksi dan utilitas 1. Nah, kehadiran bangunan bertingkat itu nanti yang mungkin perlu Anda pahami lebih detail itu, di sini ada konstruksi plat lantai. Itu yang membedakan dengan bangunan tidak bertingkat. Kemudian ada alat transportasi di dalam bangunan. Ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin Anda sudah tahu, sudah banyak mengenal, sudah banyak melihat adalah alat transportasi dalam bentuk tangga. Nah, di dalam bangunan bertingkat, alat transportasinya tidak sebatas hanya tangga. Masih banyak alat transportasi yang lain yang ada di dalam bangunan. Ya. Nah, kemudian sub CPMK yang ketiga dari CPMK 2 ini adalah menganalisis dan merancang konstruksi atap. Nah, dan juga utilitas bangunan bertingkat rendah. Ya. Nah, atap dulu sudah kita bahas di struktur konstruksi dan utilitas 1. Ya. Sebetulnya di bangunan bertingkat rendah dengan bangunan tidak bertingkat, dengan bangunan tidak bertingkat, kalau bicara tentang atap tidak ada bedanya, ya, prinsipnya hampir sama. Ya. Nah, yang membedakan dengan bangunan bertingkat rendah adalah kalau di bangunan bertingkat di setiap tingkat bisa ada atapnya, atau bisa juga justru malah tidak ada atapnya di setiap tingkat, di setiap lantainya. Kalau Anda lihat mungkin Anda belum pernah ke kampus, ya. Kalau Anda pernah ke kampus, Anda lihat di bangunan yang ditempati prodi kita, yaitu gedung J, itu di setiap lantainya ada atapnya. Ya, di setiap lantainya ada atapnya. Nah, itu yang kemudian membedakan dengan bangunan tidak bertingkat. Ya. Demikian juga nanti di sistem utilitas. Di sistem utilitas bangunan bertingkat rendah. Ya. Kita dulu sudah membahas utilitas di bangunan tidak bertingkat. Nah, kemudian di struktur konstruksi dan utilitas 2 ini, fokus kita di bangunan bertingkat rendah, maka otomatis utilitasnya juga harus menyesuaikan. Ya. Bagaimana cara Anda membawa air kotor dari lantai 4 ke lantai dasar misalnya. Bagaimana cara Anda membawa air bersih dari lantai dasar ke lantai 4. Ya. Nanti kita akan bahas itu sebagai bentuk dari sub CPMK 2 yang ketiga. Ya. Nah, yang berikutnya CPMK yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan CPL 9. Apa itu CPL 9? CPL 9 adalah mendesain arsitektur di tingkat bangunan dan kawasan secara kreatif sesuai kaidah teori seni, teknologi, dan regulasi. Ya. Nah, ini ada satu catatan yang penting di CPL 9 ini adalah, ya,
yang terakhir ini, kata yang terakhir, dan regulasi. Ya. Ini menjadi penting karena apa yang kita bahas di dalam prodi arsitektur yaitu tentang bangunan. Ya. Itu sebetulnya sudah ada undang-undangnya. Ya. Sudah ada undang-undang yang melandasi bagaimana kalau kita mendesain bangunan, sehingga menjadi sangat penting sekali ya kalau Anda harus menguasai regulasi tersebut, sehingga di CPMK 3 ini adalah mahasiswa mampu merancang atau mendesain bangunan bertingkat rendah sesuai dengan aturan perundang-undangan atau perda yang berlaku. Ya. Nah, sub CPMK-nya adalah mendesain denah bangunan bertingkat, menganalisis dan menerapkan aturan tentang persyaratan teknis bangunan bertingkat yang berkaitan dengan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis semadan bangunan. Ya. Nanti mungkin ya nanti akan sedikit saya tambahkan tentang koefisien yang kaitannya dengan basement. Ya, karena kalau kita lihat di bangunan-bangunan publik ya, basement ya, kehadiran basement itu menjadi penting ya, karena biasanya memang basement difungsikan untuk parkir ya. Di kota-kota tertentu, di kota-kota besar ya, kalau Anda merancang bangunan publik, biasanya aturan yang ada di Perda ya, peraturan daerah itu menuntut harus mempunyai lahan parkir. Nah, kalau Anda mendesain di suatu area yang tanahnya sempit, ada di tengah kota, ya, tidak bisa tidak, ya lahan area parkirnya harus Anda letakkan di basement. Atau mungkin ya, mungkin malah di atap, di lantai yang paling atas sendiri. Ya, tempat parkirnya Anda letakkan di atap atau di basement. Jadi dimasukkan ke dalam tanah atau malah di atas sekalian. Ya. Nah, hal-hal yang seperti itu menjadi sangat penting untuk Anda kuasai. Aturan-aturan tentang bangunan itu sudah ada. Ya. Aturan-aturan teknisnya sudah ada. Kemudian aturan kemudahan di dalam bangunan sudah ada. Ya. Nanti coba kita akan melihat secara sepintas aturan-aturan tersebut ya. Kemudian sub CPMK 3 yang kedua adalah mendesain sistem struktur bangunan bertingkat rendah yang direpresentasikan ke dalam gambar denah, tampak dan potongan dan menyajikannya ke dalam gambar kerja. Ya. Dan yang terakhir mendesain komponen sistem struktur yang direpresentasikan ke dalam gambar rencana dan detail fondasi, tangga, tata lantai, atap dan sanitasi. Nah, CPMK 3 ini ya karena bunyinya mahasiswa mampu merancang atau mendesain bangunan bertingkat rendah sesuai dengan aturan perundangan atau perda yang berlaku, ini nanti banyak terkait dengan tugas ya. Seperti juga di struktur dan utilitas 1 nanti ada tugas besar ya. Ada tugas kecil ya. Ada tugas besar, ada tugas kecil ya yang barangkali nanti bisa Anda selesaikan seperti yang di struktur konstruksi dan utilitas 1 ya. Yang berikutnya adalah mana ini tadi? Nah ini. Nah, ini ada rencana perkuliahan ya setiap minggunya. Ya. Tapi sebelum saya masuk ke sini, saya ingin menjelaskan dulu
posisi sebentar saya screen. Nah, ini. Jadi mata kuliah struktur konstruksi dan utilitas. Nah, apa ini masih kurikulum lama ya, belum ada konstruksinya. Yang betul struktur konstruksi dan utilitas 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya. Nah, ini yang sudah Anda lalui, struktur konstruksi dan utilitas 1. Sekarang Anda menjalani struktur konstruksi dan utilitas 2. Ya. Nanti di semester depan Anda akan mengambil mata kuliah struktur konstruksi dan utilitas 3 sampai yang kelima. Ya. Nah, di struktur konstruksi dan utilitas 1, kita kemarin sudah mempelajari tentang bangunan satu lantai. Di struktur dan utilitas 2 ini fokusnya ada di bangunan bertingkat rendah 1 sampai 4 lantai, struktur utilitas 3 bangunan bertingkat sedang sampai 8 lantai, struktur utilitas 4 bangunan tinggi lebih dari 8 lantai. Dan struktur 5 itu bangunan bentang lebar. Ya. Ini nanti kebetulan untuk semester ini struktur konstruksi dan utilitas 2 ya. Itu pengampunya saya dengan Bu Suryani ya. Tolong itu hostnya tolong dimatikan suaranya. Ya. Struktur dan utilitas 5 ya. Jadi untuk struktur dan utilitas 2 semester ini pengampunya saya dengan Bu Aning ya. Bu Suryaning Setiawati ya. Nanti di struktur dan utilitas 5 di bangunan bentang lebar Anda akan ketemu lagi dengan Bu Aning, Bu Suryaning ya. Di bangunan struktur dan konstruksi dan utilitas 3 dan 4 Anda akan ketemu dengan Bu Ronim dan Pak Hasan ya. Ini posisi apa namanya mata kuliah struktur konstruksi dan utilitas ya. Nah, mata kuliah ini menjadi sangat penting karena itu sebagai pendukung dari mata kuliah utama yang ada di prodi arsitektur, yaitu mata kuliah Stupa ya. Studi Perancangan Arsitektur mulai 1 sampai 7 ya. Nah, diharapkan nanti setiap mata kuliah struktur konstruksi dan utilitas ini ya, misalnya sekarang ya di semester 2 struktur konstruksi dan utilitas 2 itu nanti akan bisa mendukung Anda pada saat mengerjakan tugas studi perancangan arsitektur 2 ya. Demikian juga seterusnya. Nah, di Stupa 2 tentu saja ada mata kuliah pendukung yang lainnya ya. Banyak sekali mata kuliah pendukung lainnya ini di mata kuliah studi perancangan arsitektur 2 ya. Nah, untuk bisa memahami apa yang kemudian ada di struktur konstruksi dan utilitas 2, maka ya. Nah, kita akan menjalani minggu per minggu. Ya. Kita akan menjalani pertemuan di setiap minggunya ya. Jadi ada berapa ini 14 ya, 14 kali pertemuan ya. Minggu pertama misalnya ya, kita akan memahami materi ajarnya ini ya, pengertian bangunan bertingkat, apa itu bangunan bertingkat, apa itu sistem struktur, bentuk sistem struktur bangunan, pola struktural dan apa namanya masalah-masalah yang barangkali nanti akan kita temui ya pada saat kita merancang ya sistem struktur ya. Nanti sini Anda bisa lihat ada pustakanya ini ya. Ada pustakanya, silakan nanti Anda baca sendiri ya.
di judul buku ini. Ya. Ini sebetulnya yang kedua ini bahasa Indonesia ini. Enggak muncul ya di sini ya. Ya. Nah, di pertemuan yang kedua, materi ajarnya adalah pengertian tentang gejala mekanik, pengertian apa itu gejala mekanik, kemudian pengertian tentang apa itu gejala mekanik pada konstruksi, pengertian beban, bobot, gaya, daya, reaksi. Ya. Kemudian di pertemuan yang ketiga, ya, kita akan membahas tentang pengertian sebentar tadi mana ini? Oh, masih tentang kita di pertemuan ketiga masih tetap akan membahas tentang pengertian gejala mekanik. Ya. Kemudian di pertemuan keempat kita akan bahas pengertian sistem struktur, di mana di dalamnya ada sistem struktur rangka, struktur dinding geser, sistem struktur kombinasi rangka dan dinding geser, dan masih banyak sistem struktur yang lain ini. Ini kok nggak muncul ya. Kemudian di pertemuan yang kelima, kita akan bahas pengertian sistem struktur masih sama dengan di pertemuan yang keempat tadi ya. Karena materi untuk sistem struktur itu banyak ya. Kita akan bahas di 2 kali pertemuan. Nah, di pertemuan yang keenam, kita akan bahas tentang fondasi. Ya. Dulu di struktur konstruksi dan utilitas 1, kita juga sudah bahas tentang fondasi. Tapi untuk bangunan tidak bertingkat. Nah, di struktur konstruksi dan utilitas 2, di SKU 2, bagaimana kalau fondasinya untuk bangunan bertingkat, bentuknya seperti apa? Apakah fondasi bangunan tidak bertingkat bisa dipakai untuk fondasi bangunan bertingkat? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan kita jawab di pertemuan yang ke-6 ini. Ya. Itu kita akan bicara tentang bentuk fondasi untuk bangunan bertingkat, kemudian apa itu settlement, apa itu penyelidikan tanah, apa itu jenis-jenis fondasi dalam. Ya. Nah, kemudian di di pertemuan yang ke-7 masih tentang fondasi. Ya. Kita masih akan bicara tentang fondasi. Di pertemuan ke-8, nah ini sudah mulai menginjak ke sistem strukturnya. Sistem struktur rangka. Ya. Ini sudah mulai membahas komponen-komponen sistem struktur. Ya. Biasanya memang masyarakat kalau membuat bangunan bertingkat yang banyak digunakan itu adalah sistem struktur rangka. Oleh karena itu, kenapa kemudian di sini saya tekankan pada sistem struktur rangkanya. Ya. Karena sistem struktur itu kan macamnya banyak. Ya. Nah, yang banyak dipakai adalah sistem struktur rangka. Ya. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti pada saat Anda membuat tugas, Anda bisa saja menggunakan sistem struktur selain struktur rangka. Ya. Malah saya mengharapkan betul pada saat Anda membuat tugas, Anda tidak hanya menggunakan sistem struktur rangka. Anda bisa mengaplikasikan sistem struktur yang lain. Ya. Sehingga Anda akan menguasai berbagai macam bentuk sistem struktur. Nah, nanti pada saat Anda ikut struktur konstruksi dan utilitas 3, Anda bisa mengaplikasikan sistem struktur yang lain. Sehingga saya sebetulnya sangat mengharap setelah lulus itu Anda tidak hanya menguasai sistem struktur rangka. Ya. Anda bisa menguasai sistem-sistem struktur yang lain. Ya. Karena kalau nanti Anda sudah terjun ke masyarakat, Anda dapat pekerjaan untuk mendesain bangunan, ya, Anda bebas mau menerapkan sistem struktur apapun ya yang Anda kuasai. Ya. Kemudian di pertemuan yang ke-9, ya,
Kita masih membahas yang sama ya, topik yang sama. Kemudian di 10 ya kita akan membahas atap ya. Ini yang sebetulnya sudah pernah kita bahas pertama di struktur konstruksi dan utilitas 1. Tetapi tidak apa-apa, kita refresh kembali karena seperti yang tadi saya jelaskan, di bangunan bertingkat ada sedikit perbedaan atap bangunan tidak bertingkat dengan bangunan yang bertingkat. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, di bangunan bertingkat, di setiap tingkat lantainya itu bisa ada atapnya. Itu pilihan ya, Anda mau meletakkan atap di setiap lantai atau atapnya hanya akan diletakkan di bagian paling atas ya, itu pilihan Anda sebagai seorang desainer bangunan ya. Biasanya itu terkait dengan masalah estetika ya. Nah, Anda sebagai arsitek nanti kalau sudah menjadi arsitek Anda punya kebebasan ya untuk menentukan apakah atapnya mau diletakkan hanya di atas atau di setiap lantai ada atapnya. Ya. Ini kita akan bahas di pertemuan 10-11 Pak ya. Oh iya. Di pertemuan yang ke-12 ya, kita akan mencoba untuk membahas tentang ini pengertian koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau ya, undang-undang tentang bangunan ya. Kalau di bangunan satu lantai mungkin Anda sudah memahami tentang KDB ya. Karena di bangunan satu lantai kan KLB-nya nggak ada. Ya. Yang ada koefisien dasar bangunan. Nanti di bangunan bertingkat akan muncul koefisien lantai bangunan. Ya. Kalau koefisien dasar hijau itu baik bertingkat maupun tidak bertingkat itu mestinya harusnya selalu ada. Dan ini seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin barangkali nanti akan saya sisipkan koefisien yang kaitannya dengan basement. Ya. Itu juga sudah diatur di dalam undang-undang tentang bangunan. Ya. Yang kaitannya dengan basement. Ya. Kemudian di pertemuan ke-13-14 ini biasanya kaitannya dengan tugas. Ya. Ya, biasanya memang seperti yang kemarin kita hanya sampai ke materinya sampai ke 11 ya. Ya, 12, 13, 14 ini tugas ya. Silahkan nanti, ini nanti akan saya upload di psikologi ya. Nanti saya share apa namanya? Kode psikologinya ya melalui grup ya. Ya. Ini juga sudah ada daftar pustakanya, silakan nanti Anda baca ya. Kalau tidak di perpustakaan ya Anda cari di internet ya. Jadi itu pertemuan kita hari ini ya. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Ini sementara di teknik ini, teknik pembelajaran semuanya saya tulis daring semua ya. Nanti apakah mau luring nanti tergantung kebijaksanaan universitas. Kalau kebijakan sementaranya adalah pertemuan 4 kali pertama ini kita daring. Kemudian yang berikutnya katanya harus luring lah. Nanti kita menunggu kebijaksanaan dari universitas. Ya. Apakah harus luring? Kalau luring aturannya bagaimana? Ya, mestinya kalau luring dalam situasi COVID-nya masih seperti ini ya satu kelas paling isinya hanya separuh atau seperempat atau sepertiganya ya. Itu dari universitas belum ada aturannya ya. Tapi saya yakin kalau satu kelas diisi 100% itu barangkali tidak lah ya. Kalau situasi COVID-nya masih seperti ini. Ya. Itu nanti kita tunggu kebijaksanaan dari universitas. Ya.
Ada pertanyaan? Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Halo. Ada pertanyaan enggak nih? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Di sesi terakhir ini, saya ingin tampilkan, bentar ini. Nah, ini. Nilai, ya. Jadi nilai akhir semester, ya, nilai akhir semester nanti akan terdiri dari komponen nilai ini. Ya. Seperti juga di struktur konstruksi dan utilitas 1 yang dulu sudah pernah Anda jalani di semester 1 ya. Nilai tugas itu akan ada porsi sampai 25%, ya, nilai UTS 35%, nilai UAS 35%. Nah, kehadiran itu 5%. Sehingga totalnya 100%. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini nilai tugas itu porsinya cukup besar, 25%. Ya. 25% sendiri. Ya. Sehingga saya mengharap nanti kalau ada tugas besar ya saya tidak akan saya tidak akan mengejar-ngejar Anda sebagai mahasiswa untuk untuk mengumpulkan tugas atau tidak mengumpulkan tugas ya. Anda sudah besar, Anda sudah dewasa, Anda sudah punya tanggung jawab, silahkan mau ngumpul tugas boleh, mau tidak ngumpul tugas juga boleh. Tapi ada konsekuensinya ini. Kalau Anda tidak ngumpul tugas ya Anda akan kehilangan ini 25% ini. Ya. Anda hanya punya 75%. 75% pun kalau jawabannya betul. Ya. Nah, saya ingin sedikit menyinggung sekaligus mengevaluasi struktur dan konstruksi dan utilitas 1 kemarin ya. Kita ya sebagai arsitek, saya selalu mengatakan bahwa kalau kita sebagai arsitek, bahasa kita itu adalah bahasa gambar. Ya. Nah, ini kaitannya apa dengan ujian di struktur konstruksi dan utilitas 1? Ya. Jadi di setiap soal ujian sebetulnya saya mengharap kalau Anda menjawab satu pertanyaan soal, ya, maka jawabannya jangan hanya dalam bentuk uraian kalimat saja. Ya. Karena kalau Anda menjawab dalam bentuk uraian kalimat, ya, biasanya itu harus ada penjelasan tentang gambar. Ya, sehingga harapan saya sebetulnya misalnya soal A, Anda menjawab ada uraian kalimatnya, kemudian ada penjelasan yang harus Anda jelaskan melalui gambar. Nah, itu yang kemarin di struktur konstruksi dan utilitas 1. Anda kebanyakan menjawabnya itu hanya berhenti sebatas pada statement-statement atau kalimat-kalimat yang kadang-kadang secara verbal ya, itu masih memerlukan penjelasan gambar. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita arsitek itu bicaranya melalui bahasa gambar, ya, jangan banyak melalui bahasa verbal. Ya. Sehingga kalau menjawab soal ujian ya ada jawaban yang kaitannya dengan statement atau pernyataan, kemudian setelah itu jelaskan melalui gambar. Nah, itu nilainya menjadi sempurna. Ya. Nah, di struktur konstruksi dan utilitas 1 kemarin ya Anda banyak melakukan jawaban-jawaban soal itu sebatas pada jawaban verbal, kalimat verbal. Ya. Itu yang kemudian nilainya tidak bisa maksimal. Ya.
Jadi kembali ke nilai ini ya, Anda lihat di sini nilai tugas saya beri porsi 25%, UTS 35, UAS 35, kehadiran 5%. Ya. Nah, biasanya ini untuk berlaku untuk apa namanya untuk UTS maupun untuk apa namanya untuk setiap soal ya, untuk setiap soal biasanya saya kalau di dalam soal itu kan ada persentase nilai ya, persentase nilai dari setiap soal. Nah, kemudian biasanya saya nilai ya berdasarkan persentase itu ya. Sebentar deh, ini Bu Aning mau masuk kok nggak bisa. Ya, saya teruskan tadi mana ya? Nah, ini setelah UAS biasanya ada remedi ya. Nah, remedi itu bukan nilai untuk menentukan kelulusan, itu harus Anda ingat ya. Nilai remedi itu bukan nilai untuk menentukan kelulusan. Nilai remedi itu adalah nilai perbaikan dari kegiatan UAS. Ya. Sehingga kalau Anda tidak mengumpulkan tugas, Anda ikut remedi ya sama saja. Nanti hasilnya pasti tidak lulus. Kalau UTS dan UAS-nya nilainya tidak maksimal. Kalau nilai UAS dan UTS-nya maksimal, mungkin Anda bisa lulus, tapi nilainya tidak menilai yang paling baik. Ya. Sehingga silakan Anda ikut remedi setelah UAS ya. Tapi jangan lupa komponen-komponen ini harus tetap ada. Ya. Sehingga apa namanya pengumpulan nilai ini ya ini menjadi Anda lakukan secara maksimal lah ya, supaya nanti nilai yang Anda dapatkan juga menjadi nilai yang maksimal. Nah, ini ada contoh saya share lagi. Saya share screen lagi ini. Ini kemarin di struktur konstruksi dan utilitas 1. Ya. Ini kalau Anda lihat unsur nilainya ini 5%, ini presentasi. Tugas 1 25%, UTS 35%, UAS 35%. Ya. Jadi ini persentase dari nilai akhir semester yang nanti akan Anda peroleh. Ya. Ini contoh untuk struktur konstruksi dan utilitas 1. Nanti untuk struktur konstruksi dan utilitas 2 saya kira sama saja. Ya. Persentasenya juga seperti ini. Ya. Sebetulnya saya mengharap nanti kalau sudah ada tugas, saya selalu memberikan catatan jangan dikerjakan mendekati akhir dari mendekati akhir pengumpulan ya. Karena kalau mendekati akhir pengumpulan biasanya itu tidak maksimal ya. Nah, tentu saja nanti karena semester ini pengampunya saya dengan Bu Suryaning, maka
tugasnya nanti juga akan dibagi dua sesuai dengan pengampunya. Ya. Kalau kalau semuanya ngumpul di akhir waktu pengumpul, ya, itu yang saya agak sedikit kesulitan koreksinya agak lama, ya, karena harus mengoreksi lembar per lembar. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Bu Ani, sudah ada Bu Aning ini. Ngapunten Pak Sam, saya masuk susah banget tadi. Baru bisa masuk jam 8 Pak Sam, ada perlu tadi Pak. Pak Sam, saya boleh bertanya Pak Sam, tadi saya kan pas mengikuti langsung sudah distribusi nilai ya? Iya. Saya tidak tahu tadi bentuk tugas itu sudah dijelaskan belum Pak Sam? Belum Bu, saya belum menjelaskan tugas. Ya. Saya masih nderek dulu ya. Monggo Bu Aning kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan ke mahasiswa. Mungkin ini pertanyaan untuk Pak Sam. Saya belum menyampaikan ke mahasiswa, tapi masih nderek Pak Sam. Jadi mau bertanya Pak Sam, kalau untuk tugas itu nanti modelnya, tugas itu ada ini enggak, review tiap berapa minggu, atau langsung hanya konsultasi, kemudian dikumpul di akhir, atau ada 2 kali pengumpulan misalnya, target untuk UAS, tugasnya sampai sini, sehingga kita bisa nyicil Pak Sam. Kemudian nanti target sampai UTS misalnya sampai mana, misalnya apa istilahnya baru ditampot gitu, apa sampai akhir semester baru detail misalnya seperti itu, atau langsung begitu Pak Sam? Kalau selama ini yang berjalan Bu, karena kalau sudah terkait dengan tugas itu kan itu sudah mendesain komponen-komponen struktur Bu, sehingga biasanya tugas itu saya berikan kalau sesudah UTS atau mendekati UTS, Bu. Karena materi kuliah dari minggu pertama sampai mau UTS itu saya belum menyentuh ke komponen sistem strukturnya, Bu. Oh, begitu. Jadi paling yang saya sentuh baru fondasi sebelum UTS ya. Ya, siap. Ya. Sehingga kalau tugas saya berikan di awal, mereka belum bisa gambar karena belum menerima materi yang kaitannya dengan komponen-komponen sistem struktur. Biasanya saya berikan komponen sistem struktur itu setelah UTS. Nah, bersamaan dengan itu saya berikan soal tugasnya. Ya. Nah, sebelum UTS seperti yang Bu Aning sudah baca di RPS itu biasanya saya landasi dulu dengan pemahaman-pemahaman tentang pembebanan macam-macam lah. Ya. Ya, itu yang barangkali juga sedikit mengulang apa yang ada di struktur konstruksi dan utilitas 1, Bu. Tapi yang membedakan adalah dulu fokusnya di bangunan tidak bertingkat, dan sekarang fokusnya di bangunan bertingkat. Nah, memang kalau yang sudah biasa berjalan tugas itu, biasanya saya hanya menerima konsultasi, Bu. Nanti pengumpulannya di akhir. Ya, kadang-kadang itu yang membuat saya agak kesulitan itu ngoreksinya, karena jumlahnya kan banyak. Ya. Nah, ini karena sekarang dibagi dengan Bu Aning, nanti tentu saja koreksinya saya agak lebih sedikit ringan lah, ya. Dari struktur dan konstruksi 1. Itu Bu Aning. Matur nuwun Pak Sam. Ya. Jadi mungkin untuk mahasiswa ya, yang khusus mulai semester ini ya, struktur konstruksi dan utilitas 2 itu pengampunya saya dengan Bu Aning ya. Nanti Anda akan ketemu lagi dengan Bu Aning di struktur dan konstruksi dan utilitas berapa Bu? 5 ya Bu ya? 5. Nanti Anda akan ketemu lagi dengan Bu Aning di struktur konstruksi dan utilitas 5. Nah, untuk struktur konstruksi dan utilitas 2 ini nanti saya dan Bu Aning akan share materi, Dik. Jadi pembagiannya tidak pembagian kelas Bu Aning ngajar sendiri, saya ngajar sendiri, tapi nanti akan share materi.
Ya. Jadi saya nanti akan menjelaskan tentang apa, nanti Bu Aning akan menjelaskan tentang apa itu. Jadi nanti setiap kuliah ABC-nya saya tetap ketemu, kelas A, kelas B, kelas C saya tetap ketemu. Demikian juga Bu Aning nanti akan tetap ketemu dengan kelas A, kelas B, dan kelas C. Karena itu sharing kuliah kita sharing materi. Jadi nanti untuk selanjutnya paling tidak selama Maret ini ya 4 kali pertemuan kita masih daring. Nanti kalau luring nanti kita akan membuat kesepakatan dengan Bu Aning caranya bagaimana ya. Pak Sam. Sila. Ada pertanyaan? Ada adik mahasiswa? Silakan kalau ada pertanyaan. Arkan Fauzian, ya. Afifah Aulia, silakan kalau ada pertanyaan. Ini kok pada diem semua? Jangan-jangan laptopnya ditinggal ini. Halo. Halo. Cek. Sepertinya belum ada, Pak. Oh, belum ada. Ya, kalau belum ada, untuk kuliah perdana ini, mudah-mudahan dari apa yang tadi saya sampaikan, Anda memahami, ya. Jadi Anda tahu betul apa itu CPL, ya. Tadi sudah saya jelaskan apa itu CPMK, sehingga pada saat nanti Anda selesai mengikuti kuliah struktur konstruksi dan utilitas 1, Anda mulai menginjak ke struktur konstruksi dan utilitas 2, Anda sudah menguasai bagaimana cara merancang sistem struktur bangunan bertingkat rendah. Ya. Itu sebagai landasan Anda untuk selanjutnya mengikuti struktur konstruksi dan utilitas 3 dan selanjutnya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk kuliah kita kali ini, ya, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih Pak Bu. Sudit. Ya, Bu. Boleh kita ke breakout room sebentar? Mungkin ininya ya. bisa ini, Dek. Saya mau koordinasi dengan Pak Sam. Bisa dibuatkan? Saya dan Pak Sam saja. Di host, yang jadi host siapa ini ya? Oh ya, sebentar Bu, Pak. Ya. Kalau saya dimasukkan breakout room, saya dan Pak Sam saja, Dek. Yang mau membuatkan sinten nggih? Atau kalau enggak ditunggu sebentar, Bu. Oh gitu ya, Pak. Ini pada keluar semua. Lanjut.
women. Waning. Terus pundi Pak Sam? Itu dengan berkultum wis tak gawe ke room 1, Bu. Oh, sampun nggih. Ana toh? Bentar. Room 1. Belum ada ya, Pak? Belum ada itu, Pak. Paling bawah. Oh, coba. Oh, wonten nggih. Nggih, saya masukin. Ya. Bisa belum, nggih, Pak? Udah. Aku nggak tahu caranya.